Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Aulia. Ya, ini ada Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Oke, sambil menunggu yang lain ya, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Monggo siapa yang nanti sampaikan nama, alamat, kemudian aktivitas sekarang, dan motivasi belajar baca kitabnya apa ya, coba monggo disampaikan. Silakan dari Aulia. Baik, Pak. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Rahmati Aulia, Pak. Ya, Bapak bisa manggil saya Aulia. Saya sekarang domisili Jakarta, Pak. Dan kegiatan sehari-hari sekarang lagi kuliah. Terus untuk motivasinya, Pak, karena kodarullah saya kuliah ngambil jurusan tafsir. Jadi saya merasa perlu belajar nahu lagi. sekarang kuliah di mana? Saya kuliah di PT IKI, Pak. Oh, di semester berapa? Udah semester 5, Pak. Kemudian sebelumnya pernah belajar nahwu sorof Pernah, Pak. di mana? Di pondok. Oh, Pondok. Oke, apa yang sudah dipelajari? Kitab atau diktat aja kan? Ini kalau nahunya tuh, Pak, makainya nahu ade. Ya, kalau Itu sorofnya. sih. Kalau sorofnya, aduh saya udah lupa, Pak, kalau sorofnya. Oke, nah, Santos.
Terus Tri Kusmarni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datum. Perkenalkan, saya Tri Murni. Untuk sekarang saya sedang di Bengkulu. Kesibukan sekarang itu kuliah, Alhamdulillah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Juga sekarang sambil mengajar di pondok pesantren. Motivasi saya belajar kitab itu karena dulunya memang sudah pernah belajar di pondok. Kemudian, alhamdulillahnya beberapa tahun ini saya megang eh, mata pelajaran Nahu Sorob di kelas. Jadi saya ingin memperdalami pelajaran sambil untuk memberikannya kepada santri-santri di sini. Oke, di pesantren mana itu? Kalau alumninya itu di Riau, Pak. Oh, dari Riau. Ya. Sekarang tinggal di Bengkulu. Iya, alhamdulillah di Bengkulu. Oke. Kuliah ya, masih kuliah berarti. Iya, Ustaz. Semester berapa? Alhamdulillah sekarang semester 3. Allah. Oke, berikutnya Asuna Ghazi. Ghazi Ahmad. Silakan perkenalkan nama, alamat, kemudian aktivitas sekarang, dan motivasi belajar baca kitab apa ya kira-kira. Ya, mohon izin, Ustadz, Bapak. Perkenalkan nama saya Gazi Ahmad Filando, asal dari Bogor, Jawa Barat. Hmm. Saat ini sedang kuliah di Universitas Negeri Semarang semester 7. Apa jurusan apa? Gimana, Bapak? Jurusan apa? Jurusan Ilmu Pendidikan, Bapak. Oh, ilmu pendidikan. Ya. Terus Motivasi motivasi untuk motivasi belajar untuk baca kitab belajar apa ya? bahasa Arab adalah untuk lebih memperdalam, mengetahui bagaimana bacaan-bacaan ulum syariah gitu, Pak. Bagaimana baca-baca kita, bagaimana belajar-belajar agama Islam gitu loh Pak. Oke, sebelumnya sudah pernah belajar baca kitab. Eh, kalau belajar baca kitab ini pertama kali Pak, tapi untuk belajar bahasa Arab pernah belajar sedikit-sedikit pakai misalnya kayak Arabiah Bani Adai, kemudian Nahwali, Oke, cuman ya banyak yang lupa-lupa. iya, iya, iya. Nah, Hasan tuh. Ya, oke. Ini sudah masuk tiga ya. Eh, kita mulai aja ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Abdul Mukmin. Saya asli dari Indramayu, Jawa Barat. Cuma sekarang tinggal di Jawa Timur, Pasuruan. Aktivitas sekarang yang mengajar di kampus IAIN Bangil sama di tempat lain dan yang ngelola kursus ini. Saya S1 di Bangil, S2-nya di UIN Surabaya, dan S3-nya di UIN Malang. Dulu saya belajar di Cirebon, di Pondok Babakan. Basic saya di situ. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang pada Adrom semuanya yang telah bergabung dengan bisa baca kitab. Saya yakin tujuannya adalah sama, ingin memperdalam keterampilan dalam membaca kitab. Dan ini merupakan bagian dari hal yang sangat mulia. Dan ini juga merupakan sebuah hal yang luar biasa. Tentu masih mau untuk belajar bahasa Arab, belajar baca kitab, yang tujuannya adalah untuk
bisa ilmu-ilmu agama. Kita bisa memahami Al-Quran, hadis, kitab Islam dari sumber aslinya, bukan dari orang lain, dari sumber aslinya. Karena itu ini juga merupakan satu takdir ya. Allah menakdirkan kita untuk mau belajar, apalagi ilmu-ilmu agama, berarti ada tujuan yang mulia, kebaikan yang besar yang Allah inginkan kepada kita. Ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, maka dia akan dipermudah untuk belajar agama. Yufaqihu fid din, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin padanya sebuah kebaikan, maka Allah akan memperdalam dia dalam hal agama. Alhamdulillah, kita semuanya berniat untuk belajar, khususnya belajar agama, dan lebih khusus lagi adalah bahasa Arab, khususnya juga terkait dengan baca kitab. Itu berarti bagian dari keinginan Allah terhadap kita akan kebaikan-kebaikan kita di kemudian hari. Nah, itu pertemuan kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, insya Allah menjadi ibadah, ya, menjadi berkah, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, agar supaya pembelajaran kita ini bermanfaat dan menjadi berkah dan ibadah, mari kita sama-sama niat di dalam hati kita belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keilmuan kita, keterampilan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita baca suratul Fatihah, dan niatkan agar kegiatan kita pada hari ini dan seterusnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan, dan mendapatkan barokah, manfaat, dan ridho darinya. Ala hadiniyah, ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Oke, eh, langsung saja ya, kita masuk materinya. Kelihatan PPT-nya. Ya, kelihatan Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk pada pengantar. Jadi sebelum kita masuk kelas intermediate ini, ada sebuah pengantar yang harus kita kuasai. Ya, dan ini merupakan kelas basic sebenarnya. Jadi sebelum kita masuk ke kelas berikutnya, kelas basicnya harus kita sedikit kuasai ya. Jadi yang pertama adalah pembahasan tentang nakiroh dan ma'rifat, isim nakiroh dan ma'rifat. Apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan arti umum. Tandanya tidak ada alif dan lam atau al. Jadi isim itu pada asalnya nakiroh.
kolamun, kitabun, ya, jadi masih umum. Baru nanti setelah itu bisa menjadi ma'rifah dengan beberapa ketentuan. Jadi kitabun, kolamun, waladun, rojulun, madrasatun, aslun, dan lain sebagainya. Itu adalah isim nakil. Tandanya tidak ada hal. Kemudian isim bisa ma'rifat manakala ada tanda berikut ini. Yang pertama adalah isim yang ada alnya. Jadi ada alnya. Kolamun menjadi al-kolam. Kitabun menjadi al-kitab. Waladun menjadi al-walad. Rojulun menjadi ar-rojul. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti nama orang. Jadi isim itu menunjukkan nama. Jadi bawahnya nama Muhammad, nama Ali, Zaid, Umar, Fatimah, atau nama negara, Indonesia, Malaysia, Saudi, Irak. Itu berarti sudah ma'rifah. Kemudian kata ganti atau isim domir, ya, itu juga sudah ma'rifah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi kalau ada isim yang berupa isim domir, maka dia berarti ma'rifat. Ini domir di depan ya, ada domir yang ditaruh di belakang. Seperti huwa menjadi hu, huma tetap huma, hum tetap hum, ia menjadi ha. Ya, kalau domirnya di belakang. Anta menjadi ka, anti menjadi ki, antum menjadi kum, ana menjadi ya, nahnu menjadi nah. Yaitu domir yang ada di belakang kalimat biasanya. Berikutnya adalah kata tunjuk, isim isyar, yaitu hadza, hadhihi untuk menunjuk yang dekat. Kalau hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas, dzalika tilka untuk menunjuk yang agak jauh, dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Huna di sini, hunaka atau hunalika di sana. Itu isim isyarah. Itu juga berarti sudah ma'rifat. Yang kelima adalah isim mausul, kata hubung, yaitu alladzi, allati, alladani, allatani, alladina, allati. Ya, ini isim mausul. Ada juga ma mausul atau man mausul. Jadi kalau ma menunjukkan benda, barang, kalau man menunjukkan orang, orang yang. Kalau ma apa-apa yang. Yang keenam adalah isim yang disandarkan pada isim ma'rifat. Jadi kolamu Muhammadin, kolamu nakiroh disandarkan kepada Muhammadnya isim ma'rifat karena nama. Maka kolamu Muhammadin ini sudah menunjukkan arti khusus. Ya, jadi isim ma'rifat adalah yang menunjukkan arti khusus. Kitabul ustazi. Kitabun asalnya nakiroh. Tapi kalau sudah disandarkan kepada al ustazi, ada alnya, isim ma'rifat berupa al, maka dia menjadi ma'rifat. Kita buka. Kitabun nakiroh disandarkan kepada domir ka, maka kita buka itu sudah ma'rifat. Waladuhu, waladi, itu juga sama. Disandarkan pada isim domir. Qalamu hadza, pulpennya orang ini berarti sudah ma'rifat karena qalamu disandarkan kepada isim isyarah hadza, isim ma'rifat, maka menjadi ma'rifat. Tapi kalau disandarkannya kepada isim nakiroh, bawahnya
qalamu rajulin, maka itu belum ma'rifat, masih tetap nakiroh, cuma menunjukkan litakhsis, menunjukkan lebih khusus saja. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan isim nakiroh dan ma'rifat. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tidak Insyaallah ada cukup ya. cukup cukup jelas Ustaz. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah pengertian isim mabni dan mu'rab. Ya, apa itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tetap tidak berubah. Sedangkan isim mu'rab itu yang harokat akhirnya mengalami perubahan. Apa aja isim yang mabni, yang harokat akhirnya tetap, yaitu isim domir pertama, huwa huma hum tadi. Jadi isim domir ini di depan, di belakang, di tengah, dia tidak berubah harokatnya. Dia mabni. Cuma nanti mahalnya bisa mahal rofa, kedudukannya maksudnya mahal itu kedudukan. Kedudukannya bisa dibaca rofa, dibaca nasab, atau dibaca jar. Cuma harokat akhir tidak berubah. Yang kedua adalah isim isyal, yaitu kata tunjuk tadi ya. Ada hadihi, dalika, tilka, huna, hunaka. Ini juga tidak berubah harokat akhirnya. Kedudukannya sebagai apa saja, dibaca apa saja, dia tidak berubah. Kemudian yang ketiga adalah isim mausul tadi ya. Kemudian isim istifham. Isim istifham artinya kata tanya seperti hal, aina, min, man ya, man, ma, kaifa, mata, dan lain sebagainya. Sedangkan isim mu'rab adalah isim yang mengalami perubahan harokat atau huruf akhir karena adanya amil. Amil itu artinya yang merubah keadaan, yang beramal. Ya, baik amilnya itu amil lafzi, artinya ada lafadznya atau bukan. Seperti umpamanya Muhammadun, kalau ada kana menjadi kana Muhammadun. Ada inna, inna Muhammadan. Kalau ada huruf jar fi Muhammadin. Itu berarti yang mengalami perubahan itu namanya mu'rob. Perubahan dalam isim ada tiga, yaitu rofa, nasab, dan jar. Sedangkan perubahan dalam fiil, yaitu pada fiil mudhari ada tiga juga, rofa, nasab, dan jazm. Apa saja isim mu'rab itu? Isim yang mu'rab atau mengalami perubahan ada 7. Satu, isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan isim ghairu munsharif. Sedangkan fiil yang mengalami perubahan adalah fiil mudhari saja. Ya, sekarang kita gimana tanda i'rabnya? Yang pertama adalah isim mufrad.
Isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti satu. Jadi semua isim pada asalnya adalah isim mufrad. Al-kitabu, al-qalamu, daftaru. Ya, yang ada pada kamus itu semuanya isim mufrad. Nah, isim mufrad itu ketika harus dibaca rofa, maka tanda rofanya dengan doma. Ini harus dibaca doma. Ketika harus dibaca nasab dengan fathah. Ketika harus dibaca jar, tanda jarnya dengan kasroh. Kapan harus dibaca rofa, kapan dibaca nasab, kapan dibaca jar, itu nanti pembahasannya. Ya, sekarang kita ketahui terlebih dahulu tanda i'rabnya. Contoh di sini Ja'a Muhammadun. Muhammadun ini teorinya karena terletak setelah fiil, maka Muhammadun itu jadi fa'il. Fa'il harus dibaca rofa. Ketika dia harus dibaca rofa, maka Muhammadun sebagai isim mufrad harus dibaca dun dengan doma. Tidak boleh dan tidak boleh din. Itu maksudnya ya. Kemudian ada kalimat inna Muhammadan alimun. Ya, rumusnya kalau ada inna, isim itu dibaca nasab menjadi isimnya inna. Maka Muhammadun dibaca inna Muhammadan. Karena Muhammadan itu isim mufrad ketika harus dibaca nasab, tanda nasabnya harus dengan fathah. Kemudian contoh ketiga, marartu bi Muhammadin. Muhammadin karena ada huruf jar yang fungsinya mengajarkan isim, maka Muhammadin harus dibaca jar. Tanda jarnya isim mufrad dengan kasrah. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut. Jadi kalau ada mungkin antum bisa tanya. Bahkan Ustaz mau Afwan. tanya Ustaz, ini yang pertama itu Ja'a Muhammadun. Iya, Kalau yang Inna Muhammadan, iya, karena harfun sebelumnya kan Inna Ustaz ya. iya. Kenapa? Kalau yang marar, kenapa yang contoh terakhir itu kenapa marar itu bi Muhammadin Ustaz? Mm-mm. Pertanyaannya gimana? Kenapa harokatnya kasroh? Ya, di situ karena ada huruf B. Oh, Huruf B oh ya itu paham. fungsinya mengejarkan Marar itu isim. bi. Itu Oh, namanya huruful jar. hafal ya ya. Huruf-huruf yang mengejarkan isim. Nah, maka isim ketika ada huruf jar harus dibaca jar. Ya, Ya, siap Ustaz. jadi ada berapa huruf jar seperti bi, min, ila, an, ala, gitu ya. Itu huruf jar. Afwan ya, ini nanti Zoom-nya habis ya karena tadi adminnya belum belum menjadikan premium. Nanti kalau habis bisa masuk lagi ya, kurang 8 menit. Ya, baik Ustaz. Baik, Ustaz. Lanjut ya. Iya, Ustaz. Yang kedua adalah isim tasniyah. Ya, isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua. Jadi kalau Muhammadun satu,
satu Muhammad. Kalau itu isim tasniyah, dua Muhammad. Ya, jadi menunjukkan arti dua. Nah, itu ada perubahan dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Jadi Muhammadun menjadi Muhammadani atau Muhammadaini. Yaitu alif dan ya-nya itu menjadi tanda i'rabnya. Ya, jadi isim tasniyah tanda rofaknya dengan alif. Ketika isim tasniyah itu harus dibaca rofa, maka tanda rofaknya dengan alif. Sedangkan kalau isim tasniyah itu harus dibaca nasab dan jar, maka tanda nasab dan jarnya dengan ya. Contoh, Ja'a Muhammadani. Ya, asalnya Muhammadun menunjukkan arti dua menjadi Muhammadani. Ya, tanda rofanya alif tadi. Muhammadani. Nunnya itu nun pengganti tanwin. Jadi isim asalnya ditanwin. Nah, ketika dia isim tasniyah, tidak ada tanwinnya, maka diganti nun. Tapi ketika nasab, ya contoh di sini ro'aitu Muhammadaini. Atau umpamanya ada inna Muhammadaini. Ya, diganti alifnya diganti ya. Tahu ketika jar ada huruf jar kayak marortu bi Muhammadaini. Dan jarnya tanda jarnya dengan ya. Itu isim tasniyah. Bisa dipahami? Oke, Bisa. lanjut. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu isim yang menunjukkan arti banyak, tapi yang menunjukkan orang. Ya, muslimun, satu orang muslim. Maka kalau banyak menjadi muslimuna. Muslimah, mukminun, satu orang mukmin. Kalau banyak mukminuna. Katibun, orang penulis, satu. Kalau banyak katibuna. Ya, tambahannya wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, itu merupakan tanda i'rabnya. Jadi jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya dengan wawu, tanda nasab dan jarnya dengan ya, hampir sama dengan isim tasniyah untuk tanda nasab dan jarnya. Contohnya di sini ja'a al-muslimuna. Al-muslimuna ini berarti jamak mudzakkar salim ketika rofa. Tanda rofaknya dengan wawu. Ra'aitul muslimina. Al-muslimina di sini tanda jamak mudzakkar salim ketika nasab. Iya ya. Sedangkan ketika jar ada bi maka al-muslimina sama. Yang membedakan antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya dibaca kasroh. Sedangkan isim tasniyah sebelum ya-nya dibaca fathah. Kemudian nunnya dibaca kasroh kalau isim tasniyah. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya dibaca fathah. Itu yang membedakan. Oke, kemudian lanjut jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang menunjukkan arti banyak tidak beraturan.
Jadi kalau ada istilah bahasa Inggris itu kata kerja tak beraturan, kalau di dalam bahasa Arab itu kata jamak tidak beraturan, namanya jamak taksir. Artinya tidak beraturan itu kita tidak bisa membuat sendiri, tapi harus hafal. Jadi waladun jamaknya auladun. Kitabun jamaknya kutubun. Baitun jamaknya buyutun. Lain dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim tinggal nambahi wawu dan nun. Jamak muannats salim tinggal nambahi alif dan ta. Hal ini tidak berubah total. Ya, memang harus dihafal. Jamak taksir ini ketika rofa dengan domah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh. Contohnya di sini karena al-auladu. Al-auladu jamak taksir dari walad. Ketika dia harus dibaca rofa, ketika ada kana, maka dia harus dibaca doma. Kanal auladu. Ketika harus dibaca nasab, seperti ketika ada inna, maka harus dibaca fathah. Innal aulada. Ketika harus dibaca jar, karena ada huruf jar misalnya, maka harus dibaca kasroh. Bil auladi. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Pak, izin bertanya sebentar. Ya, silakan. Yang tadi saya baru ngeh kan tentang eh, isim musanna sama jamak muzakkar salim. Kan Iya, dia ketika eh, nasab dengan majrurnya itu tandanya iya ya kan Pak? betul. Eh, Nah, bagaimana cara kita menentukan dia itu musanna atau jamak muzakkar kalau misalnya dalam kitab kuning gitu Pak? Iya, ya, biasanya kita lihat konteks kalimatnya ya. Jadi kalau kalimat saya sebelumnya itu menunjukkan jamak, berarti jamak. Kalau konteks kalimat sebelumnya menunjukkan dua orang,